dihancurin begini. Oh. Jadi supaya lebih cepat matangnya dan menyebar. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong. Nah, kita buka ya. Bingung ya. Jadi aku tuh biasanya kalau makan mie goreng tuh porsinya langsung 2. Nah, kalau 1 kedikitan, kalau 2 kekenyangan. Nah, sebetulnya saya perlu ininya aja buat saya hirup. Itunya saya nggak perlu. Kuliner Bunsar kali ini berbeda karena kita biasanya melihat seorang Mas Andre tuh ngelawak. Iya. Bisa masak mie nggak? Waduh, kalau mie doang mah aku sikat habis. Iya ya. Kebetulan aku memang sukanya makan mie. Oh gitu. Iya. Kalau kayak gitu mau masak yang mana? Tergantung Mbak Sarwenda maunya yang mana. Oh oke. Kamu pilih aja, aku tinggal masak. Aku biasa dipanggil di rumah itu Chef Ate. Seriusan nggak sih? Iya. Chef Ate apa? Andre Taulani. Oke. Jadi Chef Ate kalau singkat Cat. C-nya Chef, A-nya Andre, T-nya Taulani. Cat. Iya, bener-bener. Gitu. Oke, Cat. Ya. Boleh mie goreng lah ya. Oh, mie goreng kesukaan aku banget Iya, ini. iya. Biasanya kalau di rumah saya masak mie goreng itu nggak 1, aku biasanya 2. Oh oke. Karena kalau 1 kedikitan, kalau 2 kekenyangan. Jadi Ya pilih 2 aja. Oh ya udah. Gitu, supaya kenyang. Oh ya. Oke, 2 aja ya. Iya. Mungkin mie Korea bisa. Pernah. Pada dasarnya prinsip mie itu sama memasaknya. Mau dia dari Korea mau dia dari Ciputat, semuanya sama, direbus atau digoreng. Iya bener juga sih. Hanya rasanya saja mungkin berbeda. Kita coba yang ini. Oke, boleh. Oke, ya. Nah, tergantung selera teman-teman ya. Kalau saya biasanya masak tuh pengennya polos saja, nggak ada tambah-tambahan seperti ini. Tapi biasanya balik lagi ke selera. Ada yang ditambahin telur. Oh, ternyata bisa masak gitu ya. Tambahin sosis, Iya, bakso, benar-benar. biasanya gitu kan. Kornet. Gitu kan. Nah, kalau saya lebih suka yang plain aja. Oke, plain. Gitu. Baik. Antara lebih suka atau lebih gampang? Lebih gampang kayaknya. Oke, kalau kayak gitu kita akan melihat ya Chef Ate Iya. masak mie instan sambil aku nanya-nanya. Boleh. Ya kan? Oke. Biar sambil masak aja. Iya. Ya. Langkah pertama, Wenda mungkin harus tahu juga ya langkah pertama. Udah Apa tuh? siapin kompornya ya. Udah kompornya. Jadi langkah pertama itu adalah begini. Nah, itu langkah pertama. Oh iya, langkah kedua. Langkah kedua, ya sama, lanjutin aja. Jadi kita masak mie goreng. Ya, karena ini mie goreng, jadi biasanya dia tidak memakai kuah atau tidak perlu dipakein seperti kayak Indomie rebus. Jadi nggak usah pakai kuah. Ini tetap dipakai karena untuk merebusnya kalau nggak ada kuah bagaimana? Cuman nanti dia prosesnya ditiriskan. Oke. Ya. Oke, biasanya kalau saya sebelum memasukkan ini ke dalam panci, ini saya keluarkan dulu Bumbunya. bumbu-bumbunya. Oke. Perlu gunting? Perlu. Nah, Gunting. iya. Jadi bumbu-bumbunya ini kita masukkan ke dalam piring ya. Sini ada bumbu dulu. Bumbu Ini dulu, kalau saya bumbu dulu. Airnya perlu direbus dulu nggak? Iya, boleh rebus dulu dah. Biar dia panas. Nah, bumbunya di sini ada bawang gorengnya dan ada bumbunya, bumbu penyedapnya. Kalau saya, ini buat saya apa buat kamu? Barengan aja kan ada 2. Kalau saya sukanya nggak pakai bawang goreng. Oh, kenapa? Ya nggak tahu, saya nggak suka aja. Saya lebih suka pakai bumbunya aja. Ya udah, kalau kayak gitu bawang gorengnya taruh di tempat aku aja. Jadi kita masukkan ke sini bumbunya seperti biasa. Suka makan pedes gak? Aku nggak bisa makan pedas. Oh gitu, karena? Ya aku takut asam lambung. Oh. Jadi aku menghindari. Nah di sini ada minyaknya. Iya, nggak pakai juga? Pakai, karena minyaknya harus pakai kecap dan juga sambal. Aku biasanya sambalnya nggak pakai. Oh. Nah buat teman-teman semua ingat jangan sekali-sekali memakai minyak rem karena berbahaya. Ini pakai minyak yang ada di sini aja. Takutnya teman-teman lupa ada minyak rem tuh dipakein bahaya. Oh iya. Kamu mau guntingin? Iya digunting aja ya. Makasih ya. Ini tugas sebagai partner tuh seperti itu. Jadi partner bukan hanya sekedar berteman, tapi kita juga partner dalam memasak. Iya. Soalnya kan kalau di tangan gitu kan lengket-lengket nanti. Lengket-lengket kan ya. Jadi kalau kayak gini kan enggak. Kalau ya. Nah, kita masukkan lagi karena ini ada 2 mie-nya. Maka
Berarti bumbunya juga harus 2 kita masukin ke sini. Sini dong berarti kan? Enggak, sini. Kan 2 mie, mau dimasukin dua-duanya di sini? Porsinya 2, Bun. Oh, porsinya 2. Oke. Porsinya 2. Oke. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong. Oke. Nah, kita buka ya. Bingung ya. Jadi aku tuh biasanya kalau makan mie goreng tuh porsinya langsung 2. Oh, oke. Karena kalau 1 tuh aku bilang agak kurang gitu, masih Kurang ya? kenyang. Kurang nampol gitu ya? Kurang nampol. Nah, ya. terus kalau misalnya orang kan tahu nih. Aku senang mobil. Iya. Ya tetap aja aku masak aja. Mobil kan di garasi, aku mau masak aja. Kenapa suka mobil? Klasik. Karena aku nggak suka apa namanya? Oke, kita lanjut aja ya. Apa itu jawabannya? Kok gue tiba-tiba nge-freeze? Ya gue suka mobil karena dulu itu waktu zaman gue masih SD, itu gue di kamar gue tuh gue selalu tempelin gambar mobil-mobil, mobil kesukaan gue gitu. Sampai satu ketika gue mempunyai sebuah mimpi, satu saat aku akan mempunyai mobil ini gitu, berkata dalam hati, sambil menatap poster di kamar. Akhirnya, poster apa tuh yang pertama kali ditempel? Poster mobil. Mobil apa? Mobil waktu itu BMW. BMW, terus aku lihat, wah gue pengen punya mobil ini satu saat, sambil bergumam dalam hati kan, dan doa, karena katanya kan ucapan itu adalah doa. Betul, apalagi disertai dengan kerja keras. Itu yang pasti, jangan cuman berdoa doang. Tapi di kamar terus gitu ya harus kan? berikhtiar dong kita kan. Jadi seiring berjalannya waktu, kemudian aku juga semakin dewasa, alhamdulillah dapat rezeki, sekarang bisa beli mobil sendiri. Gitu, akhirnya sekarang ngumpulin mobil-mobil vintage, mobil-mobil retro, karena aku suka banget mobil-mobil klasik. Gitu. Biayanya tuh lumayan nggak per bulan? Sebenarnya mobil itu biayanya nggak mahal ya, karena mobil vintage sambil itu masukin mobil ya, tua. Ya. Iya. Nah, ini lagi ya. Ini namanya kita harus penuh full konsentrasi ya. Multitasking ya. Nah, jadi ada 2 cara untuk memasukkan mie rebus atau mie goreng ke dalam panci ini. Gimana? Yang pertama, ada yang dipotek gini, ya, dipotek. Oh iya. Ya, lalu dimasukkan. Oke. Aku biasanya nggak pernah dipotek lagi. Nah, biasanya dipotek. Oke. Yang kedua, ada yang diremes gini, dihancurin. Iya, ada begini. Nah, coba pada komen kalau masukin mie gimana? Aku langsung 1 biji. bisa juga. Ini ada juga yang dihancurin begini. Oh. Jadi supaya lebih cepat matangnya dan menyebar. Karena kadang-kadang pancinya kalau kita main masukin gitu numpuk kan, apalagi 2. Tips kalau kelaparan ya? Iya, ada. Maaf sendok ya. Garpu, sendok. Garpu aja nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa sambil colok-colok untuk menghancurkan dia di dalam. Supaya lebih cepat dia matangnya. Nah, kalau mau lebih cepat lagi matangnya, biasanya ditutup. Oh, tenang. Nah, dengan tutup ini akan lebih panas di dalam dia dan akan membuat mie-nya menjadi cepat lebih matang. Cepat, ya kan? Jadi tinggalin aja ya kan? Betul. Kalau dia membuka hatinya, maka banyak akan datang. Sama seperti kita kalau membuka hati kan orang-orang datang ke kita. Iya, kalau kita tutup hati kita nggak bisa. Bisa, iya. gitu. Jadi sekarang lagi buka terus tutup. Kameramen tuh ketawa mulu. Goyang-goyang kamera ntar tuh. Gitu. Nah, soalnya kalau syuting sama aku kan kagak bercanda ya. Iya. Nah, lihat. Ini pertanda kalau sudah berasap begini, ini artinya matang. Oh, jadi matiin apinya. Nah, kalau tandanya beranak, nah itu berarti kucing. Ini kan bukan. Jangan dimati dulu, jangan mati dulu. Biarkan dia sampai berbuihnya keluar gitu. Itu udah. Belum kelihatan. Nah, ini dia. Jadi gini mungkin butuh waktu ya 1 menit 2 menit lah gitu ya. Oke. Kita buka lagi dikit boleh sambil kita gini-gini. Cek dulu ya kan. Sepertinya ini udah. Iya kan? Matiin ya. Cepat juga ternyata kompor di sini ya. Iya. Oke. Saya taruh di mana? Gak apa-apa, taruh aja di sini. Ini ya, maaf. Daripada kena panas ya kan? Iya. Takut. Dah. Nah, ini langsung kita tiriskan. Iya, tiriskan. Mau perlu piring lagi atau enggak? Enggak usah, ini aja langsung. Perlu deh, perlu. Perlu buat menampung airnya. Hah? Ini aja. Buat menampung airnya. Iya. Kecilan enggak? Enggak. Nih, buat menampung airnya. Jadi kita tiris di sini. Belahan nih pasti. Nah, ini tirisnya kurang gede nih. Iya.
Nggak apa-apa. Oh iya, biasanya sebungkus. Udah, kira-kira dia sudah mulai kering, baru kita pindahkan ke sini. Wih, telaten juga ya. Iya, jadi rapi. Nah, tadi saya bilang kalau ada kalanya ada yang pengen pakai telur. Iya. Nah, telurnya bisa langsung dimasukin ke dalam tadi tuh, direbus bareng gitu. Iya. Gitu. Atau ada telur yang digoreng dulu baru masukkan ke sini. Masukin, oke. Sendok, nah. Ini ada garpu. Nah, sebetulnya saya perlu ininya aja. Buat saya hirup. Itunya saya nggak perlu. Jadi jangan ger ya kamu ya. Oh, iya, iya, Aku iya. seneng ini aja kok. Oh iya. Justru ini ya. Ini. Tapi aku biasa suka kayak gini. Terus aku pakein telur, pakein sayur, Nah. kasihin kaldu. Enak banget kan? Oh jadinya Nah, seperti itu. hasil mie-nya rada-rada ada yang patah-patah. Ya, itu akan enak ketika disuap pakai sendok. Jadi nggak perlu diputer-puter pakai garpu. Oh oke. Masing-masing selera sih. Gitu. Mana seleranya campur aja mix ya. Dan ada tingkat kematangannya macam-macam, Banda. Sukanya Ada yang sukanya benyek, ada yang masih setengah Keras. kering, keras, ada yang kayak gini nih tengah-tengah nih. Kalau yang benyek banget itu bikin perut kita kembung, kenyang banget gitu. Kalau aku sukanya yang rada keras. Iya. Kalau aku sukanya ini. Biaya tadi belum, Bun. Apa? Biaya tadi. Iya nih udah lupa, orang mau Nanya nanya apa tadi? biaya mobil per bulan berapa? Oh, kalau biaya mobil mah murah, karena kan itu Ada mobil tulisannya? tua. Mobil tua mah nggak mahal. Oh gitu. Iya, mobil tua itu pajaknya juga kan murah. Terus kemudian biaya maintenance-nya juga sebetulnya nggak terlalu banyak. Biasa ganti oli seperti biasa, cuman memang karena mobil tua itu ringkih, gampang banget ada penyakitnya. Ya itulah seninya mobil tua. Oh jadi tiap bulan penyakitnya? Nggak juga tiap bulan kok, kadang tiap hari. Enggak. Mobil itu sebenarnya aman-aman aja kok. Yang penting kita sering pakai. Oke. Karena kayak badan kita aja nih. Kita kalau udah tua, kalau kita diem di rumah lama-lama sakit. Bener kayak harus dibawa kata papi jalan, ya kan harus dibawa Iya. berkegiatan. Sama mobil juga kayak gitu. Oke. Jadi Supaya- tiap hari ganti mobil? Enggak juga. Kalau mobil Tadi harian- dibawa perasaan pakai kagak mobil tua. Oh iya, kalau itu mobil buat harian. Oh, Mobil buat keren lu. mobilitas gitu. Mobilnya Ya lumayan aja lah. berapa itu? Cuma satu. Berapa duit? Bisa dicek lah di Coba dicek. Online Nanti itu. di bawah ya mobil gagah banget ya kan? bisa dicek lah. Iya. Enggak lebih deh kayaknya itu mah. Ya nanti dicek aja sendiri. Ya oke nanti kita cek ya. Terus berarti mobil yang pertama dibeli itu adalah Mobil Toyota Twin Cam. Itu dapat gambarnya ya? Twin harus ada Cam pop-up ya? tahun 88. Oh, masih ada nggak sampai sekarang? Mobilnya udah nggak ada, udah dijual. Oh, oke. Tapi itu mobil dibeli hasil penjualan Stinky mungkin Kak. Oh, ih. Jadi dapat pada saat itu aku royalti. masih kecil banget loh. Iyalah pasti. Tahun 97 kamu umur berapa? Aku 89. 97, 89 berarti umur 8 kamu tahun. 8 tahun. Nah, iya itu mungkinkah pertama kali rilis tuh? Pas itu Mas Andre umur berapa? 22. Wow. 22 tuh. Ya. Jadi ya Wah itu lagu yang harus ada CD-nya pasti aku punya. dulu kan memang cuma kaset sama CD iya, kan. iya kan, kaset CD gitu. Kaset CD. Ya, itulah pertama kali dapat bisa beli mobil hasil dari Stinky gitu. Apa perbedaan kan kalau Mas Andre kan berarti udah berkarir tuh udah sambil makan nggak apa-apa. Kan berkarir, Iya kan? berkarir. Sambil makan nggak apa-apa, takut soal ya jangan diminum juga. Berkarir kan udah lama banget. Apa perbedaan berkarir zaman dulu sama sekarang? Ya tentu kalau sekarang itu medianya banyak. Kalau dulu kan cuma TV. Tapi aku ngerasa kalau jadi penyanyi dulu itu lagu itu ngetop satu Indonesia Yes. ngetop. Kalau Yes. sekarang lagu itu ngetop misalnya di platform ini, belum tentu di tempat lain tuh orang tahu juga lagunya. Karena dulu stasiun TV-nya senternya cuma satu, TV. Ah, Nggak ada oke. pilihan lain orang nonton. Makanya ketika ada lagu booming ditayangkan di TV, seluruh Indonesia nonton. Kalau sekarang medianya banyak, orang belum tentu semua mau nonton TV. Paling nontonnya YouTube, nontonnya TikTok, nontonnya Netflix, nontonnya apa. Jadi pilihannya Iya, banyak. banyak. Makanya kenapa daya penyebarannya nggak seperti dulu. Dulu Gitu. wah itu siapa yang baru nyanyi mungkin kah? Wah semua orang Semua tahu gitu Makanya istilahnya. itu indahnya zaman dulu tuh begitu. Iya, kayak bersatu ya. Ingat gak kalau kita lebaran atau mungkin acara kumpul-kumpul keluarga Sincia apapun gitu ya,
Dulu nggak ada gadget, semua jadi satu ngumpul. Iya. Ngobrol satu sama lain, Iya, kalau makan sekarang- interaktif. Sekarang semua masing-masing begini. Nah, itulah dia perbedaannya. Gitu. Perbedaan zaman ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau mobil itu ada berapa koleksinya di rumah? Dulu waktu awal-awal saya seneng ngoleksi mobil itu sampai pernah 18. Mobil-mobil retro. Tapi Itu parkirnya gimana? ada dulu rumah masih muat dulu. Oh, Masih muat. Nah, dulu cuman karena akhirnya lama-lama saya pikir kok mubazir ya, mobil nggak pernah Iya. dipakai, tapi maintenance jalan terus. Terus saya pikir ngapain gue ngumpulin. Kadang-kadang satu mobil itu variannya bisa sampai 3, beda-beda warna, padahal tipenya satu. Tipenya sama. Akhirnya pelan-pelan, wah nggak bisa nih gue gini terus-terusan. Mulai jual-jualin. Akhirnya sekarang gue bikin garasi hanya cukup 5 mobil untuk mobil koleksi aja. Jadi nggak mau lebih. Oke. Makanya kenapa sekarang mobilnya cuma ya udah 5 aja. Itu mobil-mobil pilihan yang gue suka banget gitu. nah baru-baru ganti atau enggak? Yang baru-baru. Ah. Maksudnya kalau mobil harian ada sendiri, tapi itu lebih mobil-mobil yang konvensional. Mobil harian ada berapa? 2? Mobil harian 1, gue pakainya 1 aja. Oke. Itu. Nggak kan orang kadang banyak yang 2 gitu loh. Ada tapi buat anak-anak sekolah. Oh iya. Buat antar jemput anak-anak sekolah gitu. Nah, kan kalau misalnya sekarang anak-anak udah gede ya, udah Iya. umur berapa anak-anak? Yang paling besar 18 tahun. 18 tahun. Yang nomor 2 16 tahun, yang nomor 3 14. Wah, itu Yang paling besar nih udah mau kuliah tahun ini. Ini step atau fase baru lagi dalam hidup gua karena anak gua sudah meningkat remaja, dia udah mulai kuliah. Jadi gua harus mempersiapkan biaya kuliah dia lagi. Kalau dulu kan biaya sekolah. Iya, iya, iya. Sekarang step keduanya biaya kuliah. Kuliah rencananya di Indonesia atau di luar negeri? Dia pengen di luar negeri karena memang sekolah dia kan internasional. Jadi memang diarahinnya ke sana gitu. Lumayan itu ya. Pasti dah, mesti gue siapin nih. Dulu orang tua aku soalnya aku dari Sambil nyobain SMP. kayaknya Iya, enak boleh banget. dong. Ya. Aku juga sambil makan ya. Orang tuamu kenapa? Dari SMP tuh aku udah sekolahnya di luar. Oh Jadi, iya, di mana? Di Malaysia. Oh, kamu di dari dulu? Taiwan Oh, sama di oke. Beijing. Oh kamu berarti dulu waktu SD, SMP semua udah ke luar negeri semua ya? Dari SMP sampai kuliah. Jadi tahu biaya-biaya luar negeri. Wah, bikinan si Lumayan. Andre enak juga nih. Ini masa sih kita akan coba ya? Oke juga nih. Pas? Pas kan? Kenapa tadi? Biaya luar negeri mahal kan? Lumayan. Sebenarnya gini, setelah gue pelajari, kayak kuliah di luar negeri, sebenarnya kampusnya tuh standar sih, sama aja di mana-mana. Biaya Tapi hidup. biaya hidupnya itu yang mahal, Benar. ya kan? Biaya hidupnya belum lagi nanti ya, mau tinggalnya di mana? Kalau dia sewa apartemen kan pasti harus biaya lagi kan? Sewa apartemen, bayar listriknya, Bayar listriknya, bayar gasnya, iya betul. air. Ya, pokoknya dulu anak kosan soalnya. Nah, anak-anak kan udah pada gede, apalagi ada 2 nih cowok. Cowok Dio dan Kenzi ya. Iya. Gimana cara ngaturnya? Soalnya aku pertama kali Onyo datang itu dia umur 14. Umur yang tadi Mas Andre bilang Iya. 14 sampai 18. Sekarang Onyo tahun ini 20. Jadi wah, itu fase-fasenya tuh cepet banget. Cepet banget kan? Terus kayak lagi banyak perdebatan. Betul. Dia udah bisa mempunyai pendapat sendiri, Yes. pandangan sendiri. Jadi kita berdebat. Makanya itulah kenapa Ini 2 lagi. dia dari Astaga. kecil gue selalu memposisikan diri gue sama anak-anak gue tuh kayak teman, kayak sahabat. Jadi gue akan menjadi bapak yang asik. Iya. Dalam tanda kutip, gue mau mengikuti perkembangan mereka. Dan gaya mereka tuh sekarang gimana sih yang di luar mereka ikutin, gue ikutin. Nah ketika itu juga gue nggak mau ada gap. Artinya gue selalu menanamkan sifat terbuka kepada mereka. Kalau ada apa-apa kita cerita, kita share, kita berbagi gitu. Makanya kenapa ketika udah gede-gede gini mereka mempunyai pendapat sendiri ya gue hargai pendapatnya. Begitu juga ketika pendapatnya menurut gue kurang oke, gue kasih masukan. Harusnya gini kita lebih ke diskusi. Iya. Gitu. Tapi terima nggak kadang? Terima, kadang-kadang nggak, kadang-kadang nggak, Iya. kadang-kadang kekeh. Ntar Nggak udah bisa, jatuh Pak. baru. Iya, iya. Kalau bisa sih jangan sampai jatuh ya. Enggak, kalau anak aku ini bola udah bilang jangan. Dia penyanyi, main bola seminggu bisa 5 kali. Oke. Kayak berasa atlet. Aku udah bilang jangan diforsir, kakinya bisa sakit kan. Kalau takutnya kalau misalnya urat ototnya sobek Iya. itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener kemarin itu dia cedera. Biasa kalau mama, Bun
ada obat nggak gitu yang kayak ini sakit enggak, ini cuman apa? Gengsi dia. Iya gengsi, cuman pegel-pegel dikit aja gitu. Tapi aku udah tahu ini pasti sakit gitu. Akhirnya dia kayak mengakui ya udah deh dengerin aja dulu gitu. Makanya aku bilang kadang tuh mungkin karena aku cewek kali ya. Kalau cewek ngobrol sama cowok kan kayaknya mereka lebih ada pride-nya atau enggak lah bunda pasti nggak begitu ngerti cewek kan gitu. Nah kalau Mas Andre kan sama-sama cowok-cowok gitu, jadi kayaknya diskusinya lebih. Iya betul, seperti itu sih, lebih teman gitu. Udah punya pacar belum tapi anak-anaknya? Udah. Terus gimana? Yang 2 cowok itu udah punya pacar. Pertama kali dikenalin atau dikasih tahu punya pacar itu perasaannya gimana? Ya gue selalu bilang, gue ngelarang sih, gue nggak bilang lu boleh pacaran, tapi gue bahasanya temenan ya, sahabatan dulu aja gitu. Nggak gue officially gue bilang, oke, lu pacaran sama dia, enggak. Terus mereka sampai hari ini pun juga gitu. Gue nggak bilang, kecuali sama mereka gitu. Iya, kecuali yang umur 18 tahun. Itu gue boleh anggap, oh itu pacar kamu. Tapi kalau yang umur 16 tahun, belum. Si Kenzi itu belum. Temen. Jadi kayak, gitu. Ya panggilnya apa papa? Papa, aku lagi deket nih, cewek cakep gak? Gitu gak? Iya, wah cantik ya. Gue selalu gitu, gue berasa kayak temen. Terus ngecek langsung gak? Scroll langsung media sosialnya gak? Enggak, gue gak mau. Gue harus menjaga privasi dia. Oh oke. Gitu, gue gak boleh kayak gitu. Kalau aku sama Onyo scroll bareng. Coba, Onyo kan suka tipe ceweknya yang gini. Ini sesuai nggak kira-kira menurut maksudnya tipe-tipe cewek? Bukan chat-chatnya dibaca? Enggak. Media sosialnya, bukan WhatsApp. Kalau media sosial sih oke, aku cek. Tapi kalau WhatsApp dia sih enggak. Iya enggak, media sosialnya gitu. Cek-cek. Ya aku juga suka gini, yang ini cantik nggak? Yang ini cantik, suka gitu-gitu lah. Gitu lah, ya biasa lah. Kita kan laki-laki, kita pernah kayak dia juga kan. Benar. Jadi ya kita share hal-hal yang positif yang pernah kita lalui dulu lah gitu. Terus kita selalu jagain, jangan sampai gini ya, gitu. Pertama kali dikasih tahu tuh perasaannya gimana? Kayak hah? Tapi sok cool atau kayak oh ya udah dia udah gede ya gitu. Iya, udah begitu. Ya ternyata anakku udah gede. Ya udahlah, dan gue udah siap untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Kalau yang paling kecil? Lova belum. Apa ini Lova anak cewek. Beda nih. Gua tuh sama anak cewek sayangnya minta ampun. Sampai hari ini dia umur 14 tahun. Apa aja ya yang dia minta ya? Enggak juga sih. Gue tetap ada koridor di mana ada batasan-batasan gitu loh. Itu anak cewek yang sampai hari ini belum pernah gue marahin dari kecil. Saking sayangnya gue sama anak cewek. Nggak tahu buat gue tuh anak cewek luar biasa lah. Dan gue pengen juga terbuka atau enggak? Terbuka sama gue. Pertama kali anak gue menstruasi ngomongnya ke gue, bukan ke mamanya. Kok? Gimana dah? Ya nggak tahu, waktu itu mungkin karena mamanya lagi nggak di rumah, atau mungkin mamanya lagi sibuk, lagi ada acara sama temen-temennya mungkin ya. Jadi dia kebetulan adanya gue di rumah, jadi dia ngadunya ke gue. Oke, tapi ngerti kan penanggulangannya gimana? Ya gue panik kan, gue bilang ya udah kamu telepon mama kamu deh. gimana nggak tahu soalnya. Itu umur berapa tuh? Waktu dia 2 tahun lalu ya, dia kelas 5 SD waktu itu. Berarti cepet loh dia. Udah bentar lagi anak-anak gue. Kelas 5 SD loh. Tapi sekarang anak-anak emang lebih cepet deh kayaknya. Lebih cepet dapatnya dia. Daripada dulu. Gitu. Jadi ya udah gue sebisanya gue aja kalau ya harusnya gini. Ya udah kamu beli pembalut tapi nggak tahu gimana caranya kan, tanya mama kamu deh. Gitu. Tapi ngomong-ngomong anak-anak tuh dikasih duit jajan per bulan atau ATM aja? Per minggu. Oh per minggu. Jadi mereka sekolah 5 hari. Gue udah cek kan, biaya jajan dia tuh di sekolah dia kan istirahatnya 2 kali. Karena dia di internasional. Dibawain bekal nggak? Enggak. Kadang dibawain tapi nggak pernah dimakan sama mereka tuh. Mereka tuh nggak suka makan pagi kayaknya. Jadi di rumah tuh paling sarapan cuman minum teh atau kadang-kadang air putih. Udah nggak makan dia. Belum lapar kali ya. Nah sarapan dia tuh istirahat dia tuh 2 kali. Jam 9, satu lagi sama jam 12. Kalau nggak salah ya. Terus gue cek setiap dia istirahat tuh jajannya apa sih, berapa harganya gitu. Ternyata setelah gue hitung-hitung memang harus 200.000 satu hari baru cukup. 200.000? Lumayan ya? Satu anak, karena makanan di sekolahnya mungkin ya lumayan agak mahal ya. Jadi ya udah 200.000 satu hari. Jadi 5 hari 1 juta satu anak. Berarti dia per minggu. Kalau duit weekend ada nggak? Duit weekend ada, tapi itu biasanya per on the spot aja. Karena kan nggak setiap weekend dia jalan juga kan. Gue harus nahan juga kadang-kadang. Karena sekali jalan lumayan juga lo nonton, makan. Apalagi sekarang udah punya cewek. Mereka pacaran, gue yang bayarin. Oh iya.
Kayak besok nih mau Valentine. Terus, Pak, aku udah janjiin sama pacar aku mau Valentine. Mau makan di sini. Pak, can I have money? Minta duit emang gua. Lah, Ya, yang iya. pacaran lu minta duit sama gue. Udah dikasih tugas misalnya gini. Ya udah dikasih kerjaan kayak ya udah lu urus mobil yang ini, mobil papa yang klasik ini, ntar ada tambahan duit gitu misalnya. Nanti gue coba bikin gitu ya. Iya kan? Gue coba bikin kayak gitu nanti. Jadi kayak mereka ada effortnya Iya, kan. ada effortnya, benar. Buat melakukan sesuatu. Benar. Kalaunya aku kasih per bulan aja. Per bulan ya. Karena aku merasa dia udah kuliah. Aku mau dia tahu cara handle duitnya sendiri, gimana harus ditabung. Awal-awal dia bingung. Awal kayak nggak cukup gitu. Awal udah bisanya aku sampai kayak gitu. Tapi aku kasih tahu, jelasin ini. Coba Onyo kalau begini. Yang ini perlu, yang ini enggak gitu. Sampai akhirnya dia sekarang bisa tabung. Nah, itu aku mau ngajarin itu tuh ke anak-anak. Itu di luar syuting ya. Kalau syuting dia ada tabungannya sendiri. Iya, Ini emang khusus ya duit jajannya dia aja gitu. Boleh ya kan? Biar Boleh. pacarannya tuh ada effortnya Ada kan? effortnya, nggak cuma sekedar minta-minta aja. Ada sesuatu yang harus Iya, diselesain dulu ya. iya kan? Tapi apa ya kira-kira gue? Iya cowok jagain mobil kali. Ya. Tapi berarti nggak pernah ngecek handphone anak-anak? Enggak, gue nggak pernah ngecek handphone anak-anak. Yang cewek juga nggak pernah? Yang cewek juga enggak. Jadi gue belajar memberikan mereka kepercayaan. Oke. Gitu. Karena buat gue kalau nanti gue ngecek, takutnya mengganggu privasi dia kan. Gitu. Jadi gue, tapi sebelum gue bilang, mau papa cek atau enggak? Karena papa walaupun papa nggak ngecek handphone kamu, tapi papa bisa tahu loh apa-apa aja yang ada di situ. Karena papa punya rahasianya. Gue bilang gitu. Jadi nggak perlu papa cek handphonenya, papa bisa tahu. Oh iya pasti. Gitu. Orang tua pasti bisa melakukan 1001 Bisa, cara. makanya. Jadi dia, oh papaku berarti bisa tahu. Iya. Bisa gitu. itu. Ya berarti anak-anak hati-hati ya. Nah, hati-hati. Kita orang tua punya banyak cara nih. Iya. Di antara ketiga anak ada 2 cowok, 1 cewek Iya. gitu kan. Ada Iya, 2 cowok. Dio, satu. Kenzi, Lova. Siapa yang paling susah diatur? Lova. Lova. Lah, katanya baru mau bilang kalau nggak pernah dimarahin berarti kayaknya itu yang paling gampang diatur. Oh Nggak, ternyata nggak. nggak? Ternyata nggak. Ada Itu susah. nggak. Enak kan? Minum gue. Enggak. Iya. Ini beneran di. Mau dikasih bumbu dulu nggak? Atau ini kasinan ya? Enggak. Apa? Iya, nggak ada rasa ya. Ya emang kan nggak dikasih bumbu. Iya, nggak dikasih bumbu ya. Udah kan? Aku kirain mau netralisir kasinan di sini. Aku pikir ada bumbunya. Lupa gue, ternyata air doang ya. Air rebus doang. Iya. Apa tuh? Kenapa Lova yang paling susah? Karena dia tahu Mas Andre nggak mungkin marahin dia. Itu. Dia tahu kalau gue sayang sama dia, jadi gitu. Ini salahnya itu. Tapi menurut gue ya udahlah. Kadang-kadang gue tegas gue sama dia. Gua Apakah selalu itu termasuk memanjakan? nggak tahu ya. Tapi gue selalu bilang gini, Love, ingat ya, Papa tuh sayang banget sama Lova. Kamu anak perempuan kebanggaan Papa, anak perempuan yang selalu Papa jaga dari kecil dan selalu Papa sayangi. Jadi tolong semua amanah yang Papa berikan sama kamu jaga baik-baik. Jangan sampai kamu ngecewain Papa. Gue cukup ngomong begitu aja. Dia pas, oh iya Papa gue sayang sama gue ya, masa gue harus ngecewain. Mudah-mudahan begitu. Dan harus sering terus diucapkan. Ya biar ingat. Biar ingat. Kalau cuma sekali lupa, ya diingetin Iya. lagi. Kayak misalnya dia buat kesalahan, tiba-tiba dia dipanggil sama guru ke sekolah. Ya udah, selesai dari sekolah gue bilang lagi tuh, kan Papa bilang apa? Jadi udah, besok nggak boleh lagi dilakukan. Ingat ini pelajaran, jangan sampai besok terulang lagi. Lova sayang kan sama Papa? Sayang. Ya kalau sayang, Lova harus jaga tuh amanah Papa yang baik. Dia Papa, gue ngomongnya berusaha gitu, karena gue Iya. nggak bisa ngerasin anak perempuan. Anak laki-laki juga nggak boleh dikerasin. Tapi tegas iya, tapi kalau keras jangan. Apalagi sampai teriak-teriak gitu ya tuh, jangan deh. Nanti dia jadi vokalis rock. Iya, biar kayak Stinky, jadi dia bisa habis itu beli mobil ya kan. Stinky nggak teriak-teriak dulu. Iya benar-benar. Aduh, ini buat kalian yang dulu adalah pendengar Stinky sampai sekarang, nih termasuk aku, komen ya kan, lagu apa yang paling kalian suka? Oke, kalau kayak gitu, ini terakhir nih, karena kan Mas Andre tahu dong semua orang Mas Andre tuh sibuk. Alhamdulillah. Quality time sama anak tuh gimana caranya? Nah ini sebenarnya gue tuh dibilang sibuk banget nggak juga, Wen. Oh, Kenapa? Karena gua gue sibuk. Gini. Kita mau benerin jadwalnya berapa kali? Karena gini, gue baru mulai syuting Lapor Pak itu dari rumah tuh 1:30 siang.
Kemudian syuting Lapor Pak selesai jam 8 malam. Habis itu gue pulang ke rumah. Istirahat, besok baru siang lagi syuting. Jadi sebetulnya masih banyak waktu gue luang. Pagi-pagi ya, sama Pagi-pagi sampai anak-anak. siang. Tapi kan anak-anak sekolah. Sebelum berangkat sekolah tidur. Iya, biasanya mereka udah masing-masing lah itu. Susah lah kalau pagi-pagi begitu kan. Oke. Nah, terus pulang sekolah. Kadang-kadang saat gue libur kayak Jumat kan gue nggak syuting. Gue jemput. Atau gue sebentar jemput dia, pulang kita mampir makan dulu. Makan yang isi kecil-kecil aja gitu, kayak mungkin sushi atau apa gitu. Baru pulang. Atau pas weekend masih bisa jalan juga sama mereka. Sabtu, biasanya Minggu. tempat jalan favorit di mana? Cuman karena mereka udah pada punya pacar, nah Sabtu itu udah agak susah. Karena mereka pasti punya acara dengan pacar-pacar. Biasanya pernah nggak bawa barang-barang semua sama pacar, sama Mas Andri? Bareng. Gue suka gitu, ajak makan bareng, yuk ikut. Makan bareng. Terus gimana tuh? Tegang dong semuanya? Enggak sih. Gue berusaha menempatkan diri gue di mata mereka tuh sebagai bapak yang asik. Jadi mereka nggak ada kecanggungan. Santai. Apa langsung bercanda semua orang? Bercanda. Gue juga gitu. Gue selalu menyapa pacar-pacar mereka. Apa kabar kamu? Gue bikin dia nyaman, jangan jadi nggak enak sama gue gitu. Gitu sih. Oke lah. Kalau kayak gitu. Jadi gimana mie goreng saya enak? Enak. Gimana kalau kita bisnis mie goreng bareng? Iya boleh ya. Ya kan? Warkop kali ya? Kita bikin warkop deh, Mak. Benar kan? Cocok kayaknya itu. Benar. Kita bikin warung kopi Sarwenda Andre Taulani. SAT. Iya. Sarwenda Andre Taulani. Sat. Mas Andre, makasih. Sama-sama, Wenda, makasih juga. Terima kasih banyak. Thank you. Udah kalau kayak gitu. Sukses buat semuanya. Dah.